Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di tempat saya. Sore ini kita sama-sama belajar tentang pembahasan soal franchise atau laba. Ini soal didapatkan dari buku Pak Lutfi dan Pak Biswan. Saya ambil dua saja, yaitu 18.15 dan 18.8. Mungkin teman-teman sudah paham dan ya alhamdulillah, dan sedangkan saya hanya merefresh saja materi-materi ini. Oke, langsung saja kita bacakan soalnya. PT Ivancuk merupakan perusahaan pemilik merek dagang KH4 Plus yang menyediakan layanan kesehatan. Oke, pada 2 Januari 2020 PT Kramnik tanda tangan perjanjian waralaba dengan PT Ivancuk terkait penggunaan KH4 Plus selama 5 tahun. Sejak tanggal penandatanganan perjanjian senilai 1 miliar. Wah, berarti kontraknya 1 miliar. Kemudian seluruh kendali waralaba telah dialihkan. Nah, berarti kalau telah dialihkan, kita tidak punya kendali. Kalau kita tidak punya kendali, maksudnya franchisor tidak punya kendali, berarti kewajibannya bukan overtime. Kewajibannya adalah point in time. Oke, fix. Kemudian kewajibannya ada ini nih, memberikan hak merek dagang pada pihak kedua, memberikan rekomendasi kepada pihak kedua, ini satu kewajiban. Kemudian memberikan pelatihan dan manajerial senilai 250 juta, ini kewajiban yang kedua. Kenapa? Karena ada harganya, standalone-nya. Kemudian menyediakan peralatan dan perlengkapan kelas A senilai 250. Ini kewajiban ketiga. Kenapa? Karena ada harganya. Kemudian kewajiban PT Kramnik yang kedua adalah membayar 40% dari total perjanjian. Berarti 40 kali 1 miliar kan nanti. Kemudian memberikan notes dan membayar cicilan atas notes tersebut pada akhir tahun selama 5 tahun. Sebesar 120 juta per tahun. Jadi udah tetap cicilannya. Kemudian tingkat suku bunga berlaku yaitu 9%. Nah, informasi yang ketiga, melaporkan omset paling lambat 31 Desember tahun bersangkutan dan membayar fee 5% dari omset tahunan tersebut. Informasi tambahan yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Gerai hanya dibuka ketika semua peralatan dan perlengkapan sudah siap dan pelatihan sudah diberikan. Nah, jadi sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika ada grand opening, berarti peralatan, perlengkapan, dan pelatihan semua sudah clear. Tidak ada abu-abu di sini, berarti semua sudah dikirimkan dan semua sudah diberikan pelatihannya. Oke. Pembukaan gerainya pada tanggal 1 April 2020. Harga peralatan 200 juta. Dan kemudian omset tahun pertama 400 juta, omset kedua 500 juta. Oke, itu udah dibacakan soalnya, selanjutnya tinggal mengerjakan saja. Memecahkan masalah dan memberikan sebuah solusi. Point in time sudah saya jelaskan tadi, karena kita tidak dapat kendali penuh seluruhnya. Nilai kontraknya 1M udah ada di sini, kemudian nilai pelatihannya 50 juta, peralatannya 250 juta. Kemudian dibayarnya cuma ada cash sama si PT franchise-nya. Dia bayarnya pakai notes sebesar 5 tahun 9%. Jadi kita pakai present value notes, present value anuitas. Kalau di Excel tinggal gini aja, sama dengan PV 9%, 5 minus 120 juta. 120 juta dari mana? Dari cicilannya, tiap tahun udah sama gitu. Oke, jadi hasilnya total alokasi harganya adalah 866.758.152. Nah, yang kita belum ketahui adalah harga franchise-nya. Harga franchise-nya kita nggak tahu berapa, makanya kita menghitung ini untuk mendapatkan harga franchise-nya. Oke, harga franchise-nya kita dapatkan dari selisih antara ini total alokasinya ini dikurang ini, hasilnya adalah franchise. Jadi total dikurang peralatan, kurang pelatihan adalah ini.
Kemudian 2020 teman-teman, 2020 kan kita sulit bikin jurnal 2020 dan 2021. Ya gampang aja ya teman-teman ya. Jurnal tanda tangan kontrak, cash di debit, notes di debit. Kenapa notes di debit? Ingat, aset bertambah di debit atau di kredit? Di debit, itu aja. Kemudian ini kewajiban. Kewajiban unearned ini sebagai kewajiban ya teman-teman. Namanya juga kewajiban liabilities, dia itu tempatnya di kredit. Seperti itu. Kemudian cash 400, notesnya 466 dari kita hitung sini. Kemudian earned service revenue ini apa teman-teman? Service revenue ini adalah pelatihan, namanya juga service ya teman-teman ya. Mana nih insert, kita gambar-gambar aja dulu. Pelatihan. Oke, kemudian earned sales revenue. Sales revenue ya peralatan ya. Terus unearned franchise revenue. Franchise tadi mana franchise? Oh, bisa digini ya. Nah, ini dia. Sama kan 56 758 152. Nah, kemudian grand openingnya 1 April ya. Kita bikin jurnal grand opening. Karena sudah dihapus seluruhnya, berarti jurnalnya kita balik. Unearned-nya di debit. Kemudian kenapa unearned di debit? Karena kewajiban kita telah kita penuhi gitu. Jadinya kita eliminasi yang tadinya kita kredit, kita jadikan debit. Seperti itu. Jadinya kan hilang kan ya. Misalnya ini nih, unearned franchise revenue 56758. Ini debit, kemudian ini kredit. Mereka kan saling silang gitu. Jadinya hilang. Kenapa hilang? Ya kita harus menghilangkan kewajiban kita. Kenapa menghilangkan kewajiban kita? Karena udah selesai gitu. Ngapain punya utang lagi gitu kan? Kalau punya utang harus dilunasin. Seperti itu. Nah, kemudian unearned service juga sama, udah kita lunasin. Kok tahu dari mana udah lunasin? Ini teman-teman lihat nih yang tadi saya bacakan. Nomor 1, gerai dapat dibuka ketika semua sudah siap. Nah, asumsi kita ketika semua sudah siap berarti kan kita udah beri pelatihan, kita udah kirimkan, tapi nggak di state dengan jelas, ya itulah namanya soal gitu. Kalau soalnya di state dengan jelas itu namanya bukan soal gitu. Oke, franchise revenue juga udah dihapus seluruhnya. Kenapa? Karena kita ini modelnya point in time. Kenapa point in time? Sudah saya jelaskan tadi. Karena kita tidak dapat kendali. Kalau kita dapat kendali penuh seluruhnya sampai 5 tahun itu, maka kita adalah overtime. Oke, seperti itu. Iya, lanjut. Gampang ini ya. 250 juta dari atas, 50 juta juga dari atas, 56758, 152 juga dari atas. Oke, yang kedua adalah CBS inventory 200 juta, teman-teman. Ini udah ada di soal ya, di sini. Harga perolehan peralatan dan perlengkapan adalah 200 juta. Oke, seperti itu. Kemudian jurnal penyesuaian 31 Desember. Kenapa mesti jurnal penyesuaian 31 Desember, teman-teman? Ini karena kita disuruh mengakuinya melaporkan paling lambat 31 Desember tahun bersangkutan. Laporkan di neraca. Berarti jurnalnya AR pada franchise revenue gitu. Sebesar berapa? Sebesar kita dapatnya berapa? 5% dikalikan dengan 400 juta. Jadinya 20 juta. Kemudian kita juga di akhir ini kita harus bayar. Nih, yang nomor 2. Menerbitkan nos dan memberi cicilan setiap akhir tahun selama 5 tahun sebesar 120 juta. Diketahui tingkat suku bunga 9%. Maka dari sini kalau teman-teman jago sih nggak usah bikin tabel, karena saya masih biasa-biasa aja, saya bikin tabel aja. Di sini 120 juta ada di soal. Ini 9% kali 466. 466 dari mana? Ya dari tadi, teman-teman. Nih. Kita gambar lagi deh. Nah, sini deh dapat. Ya, seperti itulah.
Kemudian apalagi nih? Kan ini ya amortisasinya kan hasil pengurangan ini dengan ini ya. Jadi segini. Nah, ini hasilnya dari ini dikurang ini. Kenapa? Karena kita harus menjadikan dia 0 gitu. Karena iya, kenapa harus dijadikan 0? Karena ya biar habis utangnya. Ya kalau utangnya nambah nih, ya kewajibannya nggak selesai dong. Ya seperti itu ya, intinya gitu. Atau bisa juga ini kondisinya premium ya. Kalau teman-teman kan kalau tahu kan premium ini kurang nih premium, makanya dikurang jadi hasilnya 0. Ntar kalau diskon juga kan, kalau ini ditambah ini, kalau diskon ditambahkan amortisasinya. Nah, kalau ini ya ibaratkan lah premium lah seperti itu. Oke, hasilnya kita bikin jurnal bayar kas orangnya ya, bayar kas kita dapat 120 juta, terus kita notesnya di kredit karena hilang, terus interest revenue-nya juga kita mendapatkan interest revenue. Notesnya semakin lama, teman-teman lihat nih notesnya, semakin lama semakin banyak. 77, 85, 92, 101, ya begitulah. Oke, lanjut jurnal 2021. Jurnal 2021 ya kita balik aja jurnal yang ada. Ini nih, AR sama franchise kita balik cash pada AR. Kemudian jurnal sama seperti 31 Desember 2021, sama seperti 31 Desember 2020, yaitu 30 juta. Dari mana ya? Karena kan 5% dikalikan dengan 600 juta, seperti itu. Kemudian sama bayar juga 120 juta. Kenapa mesti bayar? Bukan bayar sih, kita dapat duit sebesar 120 juta per tahun. Cash yang kita dapatkan adalah 120 juta, not sebelum 85 juta, dan kita mendapatkan bunga 34 juta. Oke, sudah selesai, seperti itu aja. Tampaknya 18.15 saja yang dibahas pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan doakan semoga saya dan teman-teman lulus tahun ini, ikut wisuda dan yudisium bareng. Amin.